Selamat sore, Om Swastiastu. Eh, Pada sore hari ini, BIM meminta saya untuk melanjutkan pembahasan berkaitan dengan catatan kritis saya. Jadi ada beberapa catatan kritis saya miliki dari mungkin 10 tahun yang lalu saya catat hingga sekarang. Pada sore hari ini BIM meminta saya untuk melanjutkan ke catatan ke-8 kritis saya, yaitu tentang tema reformasi birokrasi dan fenomena reportasi. Jadi dua masalah ini, reformasi birokrasi dan fenomena reportasi. Saya ingat sekali, saya menulis catatan kritis ke-8 ini mungkin kira-kira pada saat awal reformasi 98, karena di sana salah satu tuntutannya itu adalah reformasi birokrasi. Nah, jadi kita perlu mengetahui, kita perlu memahami apa itu sebenarnya reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi, nanti pada sesi berikutnya saya akan bahas tentang fenomena reportasi. Reformasi birokrasi ketika disampaikan akan muncul beberapa persepsi di dalam benak kita semua. Yang paling mendasar sekali adalah dia akan terkoneksi, dia akan dicermati sebagai sebuah perubahan institusi. Karena kita bicara tentang birokrasi, berarti di sana bukan lagi kita bicara yang namanya organisasi, tetapi institusi, karena sifatnya publik. Nah, ketika kita bicara reformasi birokrasi, ada dua kata di sana, reformasi dan birokrasi. Reformasi, reform, jadi perubahan bentuk, birokrasi, biro, creation, jadi perubahan bentuk tatanan birokrasi institusi. Dalam hal ini tentunya institusi publik. Jadi perubahan institusi publik itu ya, yang menjadi harapannya seperti apa reformasi birokrasi. Jadi kalau tren perkembangan institusi publik belakangan ini, dewasa ini, kalau kita gunakan referensi teori-teori organisasi, khususnya institusi publik, paradigma New Public Governance yang didahului oleh adanya New Public Management atau NPM, kemudian ada New Public Service, baru ada New Public Governance. Artinya ketika kita bicara reformasi birokrasi, harapannya tentunya kita semua di mana saja di belahan muka bumi ini, negara manapun, state manapun. Jadi apa yang menjadi harapan publik berkaitan dengan perubahan institusi publik itu? Nah, di sana ada referensinya adalah tentunya pilihan publik. Pilihan publik kalau kita hubungkan dengan semangat pembentukan negara atau state, pasti negara atau state itu tujuan utamanya itu adalah mensejahterakan rakyat, negara manapun. Artinya apa? Ketika kita bicara kesejahteraan berkaitan dengan reformasi birokrasi, berarti harapan publik dan harapan kita semua, institusi itu mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada warganya. Dan paradigma sekarang tidak hanya kepada warganya, tetapi kepada citizen, kepada publik. Artinya bukan hanya warganya, tetapi orang-orang yang memang memerlukan pelayanan terhadap institusi publik. Contohnya misalnya lembaga atau institusi publik yang melayani tentang keimigrasian di negara manapun. Jadi dia tidak hanya melayani warganya, tetapi juga warga negara lain yang berurusan dengan bagaimana masuk ke negara tersebut. Nah, itu artinya sudah tidak hanya melayani warganya sendiri, tetapi juga melayani publik yang lain, warga yang berasal dari negara lain. Apalagi sekarang institusi publik di era revolusi digital ini, setiap institusi publik dalam proses pelayanannya juga menyediakan website dan berbagai aplikasi. Ya, tentunya harapan
publik berkaitan dengan reformasi birokrasi itu tentunya institusi itu kata kuncinya harus bisa cepat bergerak. Artinya apa? Dia membesarkan size atau mengecilkan size. Jadi kalau bicara organisasi khususnya yang berkaitan dengan ranah publik, ranah pelayanan publik, itu berarti institusi publik. Berarti harapannya size-nya itu menyesuaikan dengan harapan publik. Artinya kecenderungannya size institusi publik itu mengecil. Mengapa mengecil? Agar dia mudah untuk bergerak. Nah, paradigma yang berkaitan dengan itu di dalam pendekatan administrasi publik, contohnya misalnya, contoh kembali saya berikan, dilakukannya pemangkasan jabatan struktural, penghapusan jabatan struktural. Yang diperbanyak itu justru jabatan-jabatan fungsional. Kenapa demikian? Agar institusi itu mengecil, kemudian bergeraknya itu lebih cepat, proses pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Sehingga apa yang menjadi keluhan publik itu lebih cepat bisa diselesaikan. Nah, itu yang berkaitan dengan benang merah reformasi birokrasi itu. Kemudian kalau kita konfrontir, kita cek satu persatu, kita kuliti satu persatu. Ketika bicara institusi, berarti institusi yang dibuat size-nya lebih kecil itu, tentunya di sana ada orang-orang, di sana ada anggaran, di sana ada sarana prasarana institusi, di sana ada SOP, metode bekerja, di sana ada input dalam institusi publik. Yang notabene input itu pasti sumber daya dan keluhan-keluhan publik. Nah, kita mulai lagi dengan di awal kita bahas tentang manusianya, personilnya, aparaturnya. Berarti proses aparatur yang sudah ada itu dikuatkan, dikembangkan kualitas manusianya. Ketika akan ada calon aparatur baru masuk, itu proses rekrutmennya dilakukan secara sungguh-sungguh dan betul-betul qualified, sehingga input SDM yang masuk sebagai aparatur baru itu betul-betul orang-orang yang berkualitas. Nah, itu berkaitan dengan personilnya. Kemudian kalau berkaitan dengan money-nya, anggarannya, ya, institusi dengan perubahan size tadi, jangan sampai perubahan size ini di dalam pengalokasian anggarannya itu berkurang. Jadi anggaran itu harus dipastikan cukup dalam memberikan pelayanan kepada publik. Bahkan tidak hanya cukup, kalau kita bicara lebih maju, itu lebih dari cukup. Nah, ini kaitannya dengan tadi kita di awal menyinggung tentang fenomena reportnasi, yang namanya aparatur institusi, aparatur pemerintah itu, aparatur governance itu, jangan sampai mereka itu reportnasi. Artinya apa? Dari sisi take-home atau salary, mereka harus benar-benar dipastikan lebih dari cukup. Nah, karena itulah beberapa tahun belakangan ini ketika saya diminta untuk bicara di tempat lain, baik itu kelas mahasiswa maupun kelas pegawai, kelas pejabat struktural maupun kelas anggota legislatif, saya katakan paradigma harus kita rubah. Tidak lagi bicara aparatur pejabat publik itu bahasanya itu hidup sederhana, tidak bisa. Artinya paradigma yang kita harus geser itu yang namanya aparatur, termasuk siapapun itu aparatur dan pejabat publik yang mengelola anggaran negara dan anggaran pemerintah dalam hal ini, itu harus dipastikan mereka terlebih dahulu sejahtera. Mereka take home pay mereka harus lebih dari cukup. Mereka tidak lagi memikirkan kebutuhan hidup pokok, sandang, pangan, sandang dan papan. Semuanya harus dibantu oleh negara, sehingga memang betul-betul kebutuhan hidup aparatur negara, pejabat publik itu semuanya lebih dari cukup. Dengan demikian mereka bisa memberikan totalitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan publik. Nah, hal krusial ini yang sebenarnya masih menjadi PR besar kita, terutama di kasus-kasus yang ada di Indonesia. Itu yang berkaitan dengan manusia. Kemudian berkaitan dengan material sarana prasarana itu juga dipastikan. Karena kita sudah berada di era reformasi digital. Artinya apa? Sarana prasarana yang diberikan kepada institusi publik dalam semangat reformasi birokrasi itu harus betul-betul sarana yang sudah sesuai dengan era digital sekarang. Mereka mampu bekerja dengan lebih cepat,
dengan sarana tersebut. Itu harapannya. Artinya apa? Di titik ini juga ada kaitannya dengan SDM. Jangan sampai aparatur publik itu gagap teknologi, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Nah, itu yang menjadi poin penting berkaitan dengan infrastruktur sarana prasarana dalam institusi publik. Kemudian berkaitan dengan metode kerja. Metode kerja ini harus dibuatkan standar operasional prosedur yang jelas. Kapan diselesaikan, siapa yang menyelesaikan, berapa lama penyelesaiannya, ketika tidak selesai bagaimana sanksinya, apa yang bisa dilakukan oleh publik berkaitan dengan sanksi-sanksi tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan hal yang aspek yang keempat. Kemudian input BIM yang berkaitan dengan input. Nah, berkaitan dengan input berarti dengan semangat reformasi birokrasi, apa yang menjadi input itu harus bisa dielaborasi oleh para aparatur pemerintah, oleh para pejabat publik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah harus bisa diselesaikan. Nah, mungkin itu hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema ini. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Brahma Santi Om, Santi 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 Om.